Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah. Berkat karunia-Nya kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran tema. Salat dan salam tidak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik teman-teman, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menuliskan isi dan pesan yang terkandung dalam dongeng. Yang kedua, menyebutkan perbedaan sifat berdasarkan cerita dan menceritakan keragaman sifat dalam keluarga. 3. Melakukan gerakan meloncat menirukan kanguru. Baik teman-teman, mari saksikan video pembelajaran berikut dengan baik ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Jumpa lagi dengan Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Selamat datang ya di YouTube channel ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu ya, agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran kita kali ini, kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi untuk kelas 3, tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran kedua. Benny dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Tahukah kamu, pada zaman dahulu, burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan? Kisah Semut dan Merpati. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang, dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai, melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik hati tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Nah, anak-anak, pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? Jika kalian baca dengan seksama, maka Kisah Semut dan Merpati memberikan pelajaran. Kisah Semut dan Merpati memberikan pelajaran tentang hidup saling tolong-menolong. Nah, berikutnya dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng Kisah Semut dan Merpati tersebut? Kalian bisa tuliskan pertanyaan dan jawaban ini di buku latihan kalian ya. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah. Setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga, ada yang memiliki sifat sama, ada juga yang berbeda. Nah, dari cerita di atas, kita tahu bahwa sifat Benny rajin dan menyukai binatang. Kalian tulislah 2 sifat ayah Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Di sini ada kolom yang sudah disediakan. Kalian bisa tuliskan sifat ayah Benny di kolom sebelah kiri dan di kolom sebelah kanan.
Kalau berdasarkan bacaan tadi, sifat ayah Beni adalah penyuka binatang atau penyayang binatang, serta humoris, karena ayah Beni termasuk orang yang lucu. Berikutnya, tulislah 2 sifat Beni yang kamu temukan pada teks bacaan. Nah, sama ya, di sini juga kalian tuliskan sifat Beni di kolom sebelah kiri dan di kolom sebelah kanan. Jika kalian baca dengan seksama, sifat Beni adalah penyuka binatang dan juga ia anak yang rajin. Pernahkah kalian melihat kelinci atau katak yang melompat? Cara kelinci dan katak bergerak dengan meloncat. Kita akan melakukan gerakan meloncat dalam permainan loncat tali. Caranya adalah 2 orang temanmu akan memegang ujung tali dan memutar tali, lalu mulailah meloncat saat tali berputar ke bawah. Nah, seperti ini ya. Pertama-tama, kaki harus lurus dan lengan menggantung di depan tubuh. Yang kedua, posisi tubuh jongkok dengan jarak 2 kaki cukup lebar dan posisi dada tegak. Nah, yang ketiga, tubuh melesat ke udara dengan tangan terbuka ke atas. Lalu yang keempat, kalian bisa mendarat dengan kaki depan dan lutut menekuk. Itulah cara permainan loncat tali. Apakah kalian bisa melakukannya? Pasti bisa ya, kalian bisa melakukan permainan ini dengan teman-teman atau saudaramu di rumah. Nah, anak-anak, alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tonton terus video lainnya di channel YouTube Guru Mandiri. Jangan lupa like dan share serta subscribe ya. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi di pembelajaran tema. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah yang telah mempertemukan kita kembali di pembelajaran tema. Salat dan salam tidak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mari saksikan video berikut ya. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Menuliskan isi dan pesan yang terkandung dalam dongeng. 2. Menyebutkan perbedaan sifat berdasarkan cerita dan menceritakan keragaman sifat dalam keluarga. 3. Melakukan gerakan meloncat. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Jumpa lagi dengan Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Selamat datang ya di YouTube channel ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu ya, agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran kita kali ini, kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi untuk kelas 3, tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran kedua. Beni dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Tahukah kamu, pada zaman dahulu, burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan? Kisah Semut dan Merpati. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang, dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai, melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut.
Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik hati tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Nah, anak-anak, pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? Jika kalian baca dengan seksama, maka Kisah Semut dan Merpati memberikan pelajaran tentang hidup saling tolong-menolong. Nah, berikutnya dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng Kisah Semut dan Merpati tersebut? Kalian bisa tuliskan pertanyaan dan jawaban ini di buku latihan kalian ya. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah. Setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga, ada yang memiliki sifat sama, ada juga yang berbeda. Nah, dari cerita di atas, kita tahu bahwa sifat Benny rajin dan menyukai binatang. Kalian tulislah 2 sifat ayah Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Di sini ada kolom yang sudah disediakan. Kalian bisa tuliskan sifat ayah Benny di kolom sebelah kiri dan di kolom sebelah kanan. Kalau berdasarkan bacaan tadi, sifat ayah Benny adalah penyuka binatang atau penyayang binatang, serta humoris, karena ayah Benny termasuk orang yang lucu. Berikutnya, tulislah 2 sifat Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Nah, sama ya, di sini juga kalian tuliskan sifat Benny di kolom sebelah kiri dan di kolom sebelah kanan. Jika kalian baca dengan seksama, sifat Benny adalah penyuka binatang dan juga ia anak yang rajin. Pernahkah kalian melihat kelinci atau katak yang melompat? Cara kelinci dan katak bergerak dengan meloncat. Kita akan melakukan gerakan meloncat dalam permainan loncat tali. Caranya adalah 2 orang temanmu akan memegang ujung tali dan memutar tali, lalu mulailah meloncat saat tali berputar ke bawah. Nah, seperti ini ya. Pertama-tama, kaki harus lurus dan lengan menggantung di depan tubuh. Yang kedua, posisi tubuh jongkok dengan jarak 2 kaki cukup lebar dan posisi dada tegak. Nah, yang ketiga, tubuh melesat ke udara dengan tangan terbuka ke atas. Lalu yang keempat, kalian bisa mendarat dengan kaki depan dan lutut menekuk. Itulah cara permainan loncat tali. Apakah kalian bisa melakukannya? Pasti bisa ya, kalian bisa melakukan permainan ini dengan teman-teman atau saudaramu di rumah. Nah, anak-anak, alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tonton terus video lainnya di channel YouTube Guru Mandiri. Jangan lupa like dan share serta subscribe ya. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.